Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrodi Amrul dan NPM 2315061078 dari kelas TIB. Di sini saya akan menjelaskan database dari web yang kelompok kami buat. Pertama itu ada tabel nilai. Tabel nilai ini digunakan untuk menyimpan nilai-nilai siswa yang telah menyelesaikan ujian. Contohnya di sini yang disimpan ada ID user, kemudian ada jumlah benar, salah, ataupun kosong. Kemudian nilainya disimpan juga, tanggal pengerjaan, dan status dari siswa tersebut. Apakah dia lulus ujian atau gagal ujian. Kemudian ada tabel pengaturan, ini untuk nama ujiannya, dan nilai minimal sama peraturan. Sebagai contoh di sini nama mata pelajaran adalah Bahasa Indonesia. Kemudian ada tabel soal. Tabel soal ini untuk menyimpan soal yang telah diinputkan di web tersebut. Sebagai contoh di sini ada 4 pertanyaan. Kemudian jika diberikan gambar maka juga akan masuk ke dalam tabel database tersebut. Nah, di sini juga sudah disediakan juga kunci jawaban dari setiap soal. Kemudian ada tabel user. Tabel user digunakan untuk menyimpan user yang telah mendaftar atau nantinya digunakan untuk setiap siswa mendaftar sebelum memulai ujian. Isi dari tabel ini ada user ID, full name, username, email, dan juga passwordnya. Ini passwordnya dibuat di enkripsi agar tidak ketahuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Andika Junior Universitas Lembaruan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur untuk membangun website yang kami buat. Baik, kita mulai dari awal. Jika orang-orang membuka website ujian sekolah yang kami buat, akan langsung diarahkan ke halaman login. Sebelumnya, kami membangun website ini menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian kami juga memakai bahasa pemrograman PHP sebagai database. Kami juga untuk yang HTML kami juga menyatukan text file ya dengan PHP, sehingga untuk membuka website yang sudah kami buat, kami menggunakan localhost dari PHP itu sendiri. Nah, untuk yang halaman login tadi itu ada di folder autentikasi. Folder autentikasi berisi untuk authority, index, bagian logout, dan register. Nah, untuk halaman login tadi itu berada pada bagian indexing, di mana ketika siswa membuka atau admin atau orang siapapun membuka website, akan langsung diarahkan ke halaman login. Nah, kemudian kita akan coba untuk masuk. Kita akan masuk ke bagian admin. Nah, untuk dashboard itu ada pada indeks PHP tanpa memerlukan folder, karena dia akan menjadi dashboard utama. Di sini semua tersimpan bagian-bagian untuk membangun struktur website kami. Kemudian dari indeks ini kami membagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu template yang yang ada footer, header, navbar, dan sidebar. Itu dibutuhkan untuk membuat website kami lebih terstruktur.
Nah, selanjutnya ada pengaturan. Kita akan coba masuk ke pengaturan. Pengaturan kami menggunakan index.php itu adalah file yang hampir mirip dengan dashboard, hanya saja dilakukan modifikasi. Kemudian ada file proses pengaturan, itu untuk membuat peraturannya bisa tersimpan dan muncul di halaman siswanya, dan juga dapat disimpan ke dalam database untuk tabel pengaturan. Kemudian selanjutnya ada soal yang bersih add soal, edit soal, index dan proses soal, dan view soal. Kita akan coba untuk lihat. Nah, seperti ini kira-kira tampilannya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Jadi, add soal itu digunakan untuk menambahkan soal. Edit soal digunakan untuk mengedit soal yang sudah ada. Index adalah halaman utama untuk page soal, yang seperti tadi juga menggunakan template yang sama seperti index PHP sebelumnya, hanya saja dilakukan sedikit modifikasi. Kemudian ada proses soal untuk memproses soal dan menampilkannya di halaman siswa dan memasukkannya ke database. Kemudian ada view soal untuk melihat soal kita udah benar atau belum. Selanjutnya ada folder ujian. Folder ujian ini dikhususkan untuk siswa yang akan mengikuti ujian. Nanti untuk tampilannya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di folder ujian ini berisi indeks PHP, hasil ujian PHP, jawaban PHP, dan script JavaScript. Nah, seperti sebelumnya, indeks berfungsi untuk template awal yang akan dilakukan modifikasi. Kemudian ada jawaban.php ini untuk menyimpan dan menampilkan jawaban untuk siswa yang mengikuti ujian. Jawaban yang ditampilkan adalah jawaban yang dimasukkan dalam add soal, dan kemudian jawaban yang benar juga akan dimasukkan ke dalam halaman siswa, sehingga siswa bisa untuk memilih jawaban yang benar dan ada nilainya. Kemudian ada soal PHP, sama seperti jawaban, soal juga untuk menyimpan soal dan menampilkannya pada halaman siswa. Kemudian hasil ujian adalah hasil dari nilai ujian yang telah diselesaikan oleh siswa. Jadi siswa akan mendapatkan nilai akhir setelah selesai menyelesaikan ujian. Kemudian ada script untuk JavaScript, yaitu untuk manuver atau navigasi dari website kami, seperti untuk melakukan previous and next button, kemudian untuk melangkai soal, untuk membuat timer pada ujian, dan lainnya. Bisa dilihat pada dokumen berikut. Kemudian yang terakhir adalah konfigurasi, yaitu untuk mengkonfigurasi database kami dengan website. Jadi untuk hostingnya adalah localhost, usernya root, dan databasenya database ujian. Jadi semua ini dikoneksikan seperti host, user, password, dan database dikoneksikan untuk website kami dengan URL localhost ujian online. Seperti ini kira-kira tampilan untuk konfigurasinya. Baik, sekian dari saya untuk penjelasan mengenai struktur pembangunan website kami. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, saya Muhammad Ismat Sarem, dan di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur di website ini. Nah, pertama-tama jika kalian login ya sebagai admin, kalian pertama ini ada di dashboard, itu bisa ada profil sekolah, di mana kita bisa mengisi seperti informasi sekolah, alamat, nomor telepon, email, dan juga website. Kurang lebih seperti itu. Juga ada kata-kata ya.
lalu ada di pengaturan. Nah, di pengaturan ini teman-teman juga bisa ngatur lembar ujiannya tuh kayak gimana aja sih sistem ujiannya. Jadi apa judul ujiannya itu apa, terus waktu ujiannya, terus nilai minimum untuk KKM-nya, terus peraturan juga bisa diubah di sini ya. Nah, lalu selanjutnya kita juga bisa melihat soalnya ya, data soal di sini. Nah, untuk ini nanti cara menambahkan soal nanti juga akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Di sini saya akan memperlihatkan saja salah satu contoh soalnya di sini ya teman-teman. Nah, yang terakhir kita bisa melihat daftar nilai ujian. Nah, kayak gini di sini. Nah, kurang lebih seperti itu fitur-fiturnya kalau teman-teman login sebagai admin ya teman-teman. Orang baik makanya apa? Ayam geprek. Nah, untuk tadi login sebagai admin jika kita login sebagai siswa ya. Nah, jika kita login sebagai siswa, langsung aja kita yang sudah diinputkan tadi, peraturan-peraturan yang sudah diberikan oleh admin itu langsung masuk ke sini semua, seperti durasi ujian, habis itu KKM dan ketentuan-ketentuan ujiannya, kayak peraturan-peraturan itu sudah ada di sini semua. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk mulai ujian. Nanti kalau kita mulai ujian, soal-soal yang sudah diinputkan tadi bakal keluar secara langsung ya teman-teman. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raihan Denarabi Wendra dengan NPM 23150610098. Sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mendaftar sebagai admin ataupun sebagai siswa. Pertama-tama, kita akan membuat user admin terlebih dahulu. Sebagai user admin, kita perlu mendaftarkannya di dalam database kita langsung. Sini kita memiliki database kita, dan sini ada halaman dbl_user. Sini ada beberapa user yang sudah terdaftar. Selanjutnya, kita insert saja user yang mau didaftarkan. ID di sini adalah ID yang akan tersimpan di database nanti, maka akan otomatis terisi. Selanjutnya ini user ID. Ini kita bisa isi dengan sesuka hati kita. Sini saya akan isi dengan Raihan dan A dengan username Raihan D. Selanjutnya dengan email @gmail.com. Selanjutnya untuk menambahkan password di sini kita perlu menambahkan yang namanya enkripsi password. Ini ada kode untuk enkripsi passwordnya. Saya ingin memasukkan password ale-ale. Sebelumnya ini kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita jalankan. Ini kita dapat kode yang sudah terenkripsi ini. Kita copy. Dan ini kita hapus terlebih dahulu. Dan role-nya kita memiliki dua role di sini, yaitu admin dan juga siswa. Dengan admin kita memasukkan role 1 dan siswa adalah 2. Karena kita ingin menambahkan admin, kita di sini menambahkan role 1. Ini sudah terlihat berhasil one row insert. Langsung saja kita coba untuk login. Password yang sudah kita buat tadi. Sini kita dapat lihat kita sudah berhasil mendaftarkan sebagai admin. Selanjutnya ada user siswa.
cara menambahkannya yaitu di sini adalah create account. Lalu kita masukkan saja full name Adnan Alam. Lalu dengan username Adnan, lalu emailnya, dan NIS dari siswa tersebut. Lalu tambahkan password juga. User baru berhasil diregistrasi. Dan silakan login. Langsung kita coba login di sini. Emailnya adalah Adnan. Untuk siswa, passwordnya akan langsung dienkripsi, jadi kita bisa langsung login setelah mendaftarkan akun. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Raisa Syaputra dan NPM 3156116. Kemudian di sini saya akan mendemokan bagaimana cara membuat sebuah ujian di website yang kita bangun. Jadi kita login ke akun admin dan masuk ke menu pengaturan. Nah, di sini ada beberapa pengaturan yang harus kita setel, seperti nama ujian, waktu ujian, nilai minimum, dan peraturan. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal matematika dasar untuk kelas 10. Dan kita akan masukkan ke dalam ujian ini. Untuk pertama, nama ujiannya kita ubah menjadi matematika. Waktu ujiannya cukup untuk 30 menit karena kita hanya mencoba dan memasukkan 5 soal saja. Nilai minimum. Jadi ini nilai minimum untuk lulus ujiannya. Kita masukkan ke 60. Lalu dengan beberapa peraturan dengan jadi kita memberi peraturan yang pertama itu kerjakan dengan benar. Yang kedua, pastikan sudah menjawab soal agar tidak terjadi soal yang tidak terjawab, dan perhatikan sisa waktu yang diberikan. Lalu berhati-hati dalam jawab soal agar tidak salah dalam jawab. Lalu kita simpan. Nah, kemudian akan muncul peringatan data pengaturan berhasil diperbarui. Lalu untuk kita memasukkan soalnya, kita ke menu soal dan kita tambah soal. Oke. Jadi untuk menambah soal seperti ini, kita masukkan soal yang sudah disiapkan. Dan masukkan pilihan yang benar.
Dan kunci jawabannya kita pilih yang A, lalu simpan. Soal baru berhasil ditambahkan, jadi soal sudah berhasil ditambahkan kepada ujian tersebut. Lalu untuk menambah soal berikutnya, kita masukkan soal lagi. Kita tambahkan lagi soal dan jawabannya 10, 5, 4, 1. Dan jawaban yang benar adalah, lalu kita simpan. Soal baru berhasil ditambahkan, lalu kita akan membuat soal baru sampai 5 soal atau sesuai dengan yang kita inginkan. Dan jawaban B. Soal berhasil ditambahkan dan kita menambahkan 1 soal lagi. Dan kita masukkan jawabannya. Jawabannya adalah, dan simpan. Baik, jika sudah semua, kita kembali ke menu soal, dan di sini sudah ada data soal yang sudah kita masukkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan diri, saya Alif. Sini saya akan mempraktikkan bagaimana seorang siswa akan menggunakan website kami untuk melaksanakan ujian. Pertama-tama, seorang siswa harus melakukan login terlebih dahulu yang sudah disediakan seperti di sini. Kemudian masukkan password. Setelah berhasil login, siswa akan langsung ke bagian ujian. Kemudian tinggal pilih bagian mulai ujian. Konfirmasi. Pada soal pertama terdapat 5 tambah 3 kali 2. Di sini kita perlu menyelesaikan perkalian dahulu dibanding tambahan. Jadi 3 kali 2 6, tambah 5 11. Untuk nomor 2 terdapat X sama dengan 4. Maka 2x2 adalah 2 dikali 4 kali 2. Maka 16. Penyelesaian dari X min 3 sama dengan 7 adalah, di sini kita perlu memindahkan ruas terlebih dahulu dari min 3 ini ke sebelah kanan menjadi plus 3. Atau sama-sama di plus 3 di kedua sisi. Bagian kiri plus 3, jadi min 3 hilang dan 7 plus 3 menjadi 10. Jawabannya 10. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min 2x, maka f3 di sini x tinggal kita ubah menjadi 3. 3 pangkat 2 9 dikurangi 2x
atau 6, maka hasilnya 9 kurang 6, 3. Jika sebuah segitiga memiliki alas 10 cm dan tinggi 6 cm, maka luasnya adalah, seperti yang diketahui, rumus luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. 10 kali 6, 60, dibagi 2, 30 cm kuadrat. Misalkan siswa masih ragu dengan jawaban, bisa skip atau kembali ke nomor yang belum diselesaikan. Kemudian jika semua soal telah diselesaikan, siswa dapat memencet tombol selesai. Dan ini dapat dilihat bahwa nilai langsung ditampilkan setelah siswa mengkonfirmasi selesai ujian. Baik, sepertinya sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.